أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-sebaiknya tempat menatap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Khair Ananda Nabil. Semoga apa-apa yang sudah dibaca oleh beliau dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita sambut kepada Ustadz Burhanuddin LC, kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bapak nukusim kuring di pihormat, para ibu, para bidadari surga, menimakin pede pisan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat kasih sayang Allah kita ada di sini, dikumpulkan dalam majelis ilmu dan kebaikan. Karena itu jangan suka mengira kalau kita berbuat baik karena kitanya orang baik. Tapi semua itu karena kasih sayang Allah. Karena Allah menakdirkannya. Mulai dari otak, hati sampai kaki. Allah yang menggerakkan itu semuanya. Karenanya kalau ibu tiba-tiba pengen datang ke pengajian sekalipun di rumah banyak pekerjaan, itu pertanda ibu teh lagi dibimbing oleh Allah ke jalan kebaikan.
Inilah yang disebut dengan hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk dari Allah agar kita melek mana nu benar, mana nu salah. Dan taufik itu direstuin, diizinin, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di jalan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yufaqihu fiddin, barang siapa man yuridillahu khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berada dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, dia akan dipakihkan, dimudahkan di jalan ilmu. Upami ngapalkeun teh gampil gitu. Walaupun mungkin harus berulang-ulang. Tapi biasanya nu karaos Bu hese apal ya. Kunaon hese apal margi tara ngapalkeun. Atunya heueuh. Ari tara ngapalkeun mare kumaha? Apa? Padahal kalau sudah hafal biasanya gancang poho. Kalau sudah hafal Bu, Masya Allah, Al-Quran itu berpikir detil agar kita tidak malaweng. Beda wa ama jeung pa ama, aduh itu mana nu fa, mana nu wau, mana nu ya lamun, mana nu tak lamun. Jadi Masya Allah belajar jeli. Talamun urang hirup geus loba malaweng, tandaning jauh tina maca Al-Quran. Yuk urang fokus lagi kembali ke track agar kita satu frekuensi. Kita saat ini akan bahas tentang 10 ciri keluarga Qurrata A'yun. Qurrata A'yun itu keluarga yang diridhoi oleh Allah. Qurrata A'yun itu artinya menyejukkan mata. Rata-rata kalau seseorang yang dicintai Allah, terutama dari kalangan wanita, suka disebut matanya. Ada qurrata a'yun yang menyejukkan pandangan mata. Siapa kira-kira yang bikin keluarga bahagia Pak di rumah? Ya, siapa yang dapat membuat kita reus dan bangga? Di keluarga kan ada siapa aja? Ayah, ibu, dan anak. Nah, yang menyejukkan mata itu mata siapa kira-kira? Mata anak yang soleh. Contohnya gampang. Ibu ningali budak rajin sholat. Terus. Adem. Sok sanaos mungkin kurang pinter matematika. Nah. Tapi ibu teh meuni asa reus gitu. Terus sadeu nu kudu kayung-yun. Selain anak, oh lah kakak incu, daya incu, daya tos, katinggalnya daya memang berbicara incu, margi tos, nih. Jadi sana Qurrata A'yun deh, ya. Yang kedua adalah istri. Istri solehah itu bikin keluarga adem. Istri yang menyejukkan mata itu yang bagaimana Pak? Tandanya ada dua. Anu kahiji, istri anu loba cicing di imah tara kamana-mana. Anu kadua, istri nutara loba pamenta. 1 juta Bu. Jadi cicing we di imah cicing tara kamana-mana. Ya. Cicing dina kursi nu eta tapi kadekok cicing. Upami aya suamina sumping seri batuk lebet ICU maot tos beres. Tara aya masalah sareng nusan. Apakah yang seperti itu? Uduh. Terlihat ini adalah wanita-wanita yang banyak protes. Tapi kalau protesnya karena Allah dan Rasulnya gak jadi masalah. Ya, jadi istri yang melaksanakan tugas karena niatnya karena Allah dan tugasnya seperti halnya titah Rasulullah SAW, maka inilah istri idaman.
Nanti akan dijelaskan. Nah, terus yang kedua, istri itu disebut juga di dalam Al-Quran itu terkait matanya juga. Yaitu bidadari surga. Di Al-Quran disebut apa coba? Ada yang tahu? Bidadari surga, wanita surga. Istilahnya di dalam Al-Quran apa? Bukan. Bu? Bu? Engal tuh Bu ngarah tereh tahu siapa nih. Cari cingwai. Ada siapa Pak? Apa? Bukan mar'ah solihah. Disebutnya tuh taluk begitu. Hurun ain. Ya, hurun in itu nama khusus. Ya, hurun ain. Yang jelita matanya, berbinar-binar matanya. Mungkin lamun bahasa pasir koja nama curelek itu teh ya. Jadi pikar sepen. Nah ini juga kenapa matanya menyejukkan mata, tara seueur menggugat terhadap suami. Tidak banyak menggugat dengan apa yang telah diberikan kebaikannya oleh suami. Jadi socana teh ngeluh kayak gitu. Ya, ketika dipanggil muhun gitu. Suara lebih rendah. Tadi panggil mama, naon, udah gitu. Bija jauhan orang nyorongot gitu ya. Karena mungkin biasa karena konon suarana rada tarik da imahna deket terminal meureunan itu ya. Jadi lo bakal gandengan gitu. Itu hal yang sederhana itu teh. Tapi justru jadi akhlak utama dalam keluarga. Makanya ayah kunon si Dede rada ngangkrang. Ajak bapak nanti ke rumah rada ngangkrang, sarua we gitu. Dan mama rada ngangkrang, kan gitu budak. Akhirnya jadi pangangkrang-ngangkrang. Ya, jadi naon istilah nama nyepat tarik-tarik gitu. Ya, nah ini kurrota ayun tambah hurunin matanya. Yaitu maksudnya kurrota ayun menyejukkan mata itu adalah seorang istri yang selalu bahagia, qanaah karena selalu dekat dengan Allah. Rumahnya itu terkait dengan pusaran langit. Karena di rumahnya ada mihrab tempat dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang gitu. Teu hariwang. Apapun ujiannya pasti bakal dilalui. Itu ada dalam doa apa? Surah Al-Furqan ayat berapa? 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak-bapak ini asa jarempling. Teu acan aya konsumsi, Pak. Asa katingal ini tuh si kuring atas kopi lah Pak. Pahit ya. Mantap. Tuh poho deui we. Duit ka mana namanya? Orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana wahai Rabb kami, hablana anugerahkanlah kepada kami. Min azwazina dari istri-istri kami. Pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina dan juga keturunan kami. Qurrata a'yun yang membuat kami reus, yang membuat kami bangga, yang membuat kami bahagia. Sehingga kami cari nafkah banting tulang balik ke rumah malam-malam pun menjadi tidak terasa. Karena istrinya solehah, anak-anaknya soleh dan solehah. Sehingga si suami akan berkorban apapun demi orang yang menyejukkan mata ini. Waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikan kami itu imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini sering dipanjatkan oleh seorang ayah yang paling viral di muka bumi. Dan doa-doanya banyak dikutip di dalam Al-Quran. Yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana gak viral ya?
Barusan tadi ngobrol juga dengan Pak Haji Toto, ya sebentar lagi mau ke Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita doakan umrohnya menjadi umroh yang mabrur gitu ya. Terus napak tilas ke Al-Aqsa itu memang mengesankan. Bapak Ibu, tos ke Masjid Al-Aqsa? Ke Masjid Al-Jabar? Ya ke Al-Jabar acan, ke Al-Aqsa acan. Nah, ke Al-Jabar atos, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ke Al-Jabar ya. Jadi sekarang itu memang berubah ya masjidnya jadi tempat wisata bukan tempat tarbiyah. Ya tempat selfie, wah ya nunggu di mana-mana ya. Tapi tos ulah dibahas kewe deui ke. Teu kaup dimimitian, oh kamari ka ditu cenah. Ya, udah sebentar Bu. Ini memang kebanggaan, alhamdulillah. Saya apresiasi bukan saya karena ada niat apapun untuk Gubernur RK yang telah mensponsori Masjid Al-Jabar yang di bawahnya ada Museum Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya juga bangga saya jadi bagian konsultan ahli dalam bidang museumnya. Dan ini museumnya aduh dahsyat Pak, bagus. Di Jakarta alhamdulillah udah Gubernur Anies Baswedan itu mendirikan Museum Muhammad. Nah di Bandung sekarang ada. Pokoknya nanti berbondong-bondong ke sana lihat sejarah Nabi gitu ya. Ada tayangan-tayangan digital dan lain sebagainya. Udah nanti itu Al-Jabar ya. Kembali lagi ke penghuni utama Baitul Maqdis di Yerusalem, di Palestina, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa gak viral? Karena Masya Allah beliau ini hanya seolah-olah hanya berbekal doa, tapi punya anak, nabi dan rasul semuanya sampai akhir zaman. Gak gagah gimana coba menjadi lil muttaqina imama. Imam bagi orang-orang soleh itu benar-benar terjadi pada lisan mulianya Ibrahim alaihissalam. Karena doa Bu. Karena itu lamun urang mungkin hese nyiptakeun putra anu soleh jeung solehah karena indung bapana jarang ngadoa. Sanes jarang ngadoa, sholat mah osok dan ka masjidnya langka. Sholat mah osok dan kadang-kadang mungkin telat. Sholat mah osok dan sunnah na teu kapigawe. Sholat mah osok dan ngajina belang betong. Nah itu. Justru kesolehan orang tua itu sangat menunjang bagi kesolehan anak. Gak usahlah ikut parenting, seminar, workshop tentang anak soleh. Kenapa? Mahal, itu masalahnya ya. Mahal ikutan seminar-seminar karena itu. Nabi Ibrahim cekap di sepertiga malam, ngadoa ke Allah. Teras-terasan ngadoa. Dua ya resep Nabi Ibrahim itu yang pertama doa, yang kedua makanan yang halal. Makanan apa? Yang halal. Margi upami katuang makanan-makanan yang haram, lisannya tidak akan pernah membuka pintu langit. Gak akan. Sekalipun kita orang gak punya, sekalipun kita misalkan ya orang seadanya aja, penghasilan sehari cuma 10 juta. Tapi amin ya robbal, amin. Hanas tuh amin, cina gitu. Ini ruas banyak teh 10.000, cina. 10 juta. Tapi ibu teh ini gampil berbuat baik. Nah, tapi rahasia apanya puntennya, Bu? Ulah bebeja keluar gang iyalah gitu ya. Ini apa maksudnya? Uang yang berkah itu tanda sok deket jeung kenceleng gitu. Iya. Kalau uang yang rada-rada subhat itu deket nanti jeung nguseup. Enggak lah. Ya, deket nanti jeung kajahatan, kamaksiatan, terlebar. Makanya ulah aneh. Amun ayeuna aya suami istri parasya, ari itu cenah traktir babaturan. Bari hahihi garapleh. Naon mun sagala keluar. Ari abi cenah pira gerek meuli emas. Saruana ieu mah gede gitu ya. Abi pira gerek infak ka masjid sabaraha? Masya Allah.
Jadi kalau uang yang ini, menihoyong teh dipasikeun we gitu ya. Gampil untuk bayar SPP budak nu di pasantren. Terus gampil mekelan, teu sieun seep we. Gak ada rasa takut hilang dalam diri. Kantos gitu? Siga nu teu kantos bu. Bukan tos gitu Pak. Iya kan? Ada kan kadang itu, ini korep tuh ya yang kekeueuh kue iya. Padahal duit kayak eueuh eta teh. Duka kana naon? Iya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini jebakan Batman ini. Iya, jebakan dunia itu begitu. Uang itu datang dan pergi. Walaupun kadang-kadang kalau uang sudah pergi susah datang gitu unggul gitu ya. Ya udahlah itu. Keluarkan aja. Cuman Masya Allah kalau uang dari keringat yang halal, maka dia itu mudah gitu. Ya, sekalipun penghasilannya pas-pasan tapi dia itu mudah mengeluarkan. Untuk ibadah, untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu keluarga besar Bani Israel dan keluarga besar bangsa Arab adalah keturunan beliau. Dan bahkan nabi-nabi yang diutus adalah anak putra putri beliau. Nih putranya beliau semuanya udah, cucu-cucunya. Ya, dari garis Bani Israel kan, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, dari Siti Sarah punya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian nikah dengan istrinya, siapa namanya? Ibu Ishak, itu apa? Siapa namanya? Ibu RT, Ibu RW namanya. Namanya Ribkoh ya. Ini harus tahu nih sebelum ke Aqsa. Nanti kita mengunjungi ada makom Nabi Ishak. Ketika saya itu ada makom Nabi Ishak ya. Kemudian ada Siti Sarah, Sayyidah Sarah. Nah digiginya, ini siapa ya makam? Ini istrinya Ustaz kata. Ini istrinya Nabi Ishak. Siapa namanya? Ibu Ishak. Itu kayak gitu ya. Namanya Ribkoh. Ribkoh itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Rebecca ya. Jadi Rebecca itu nama Islami ya. Lamun orang Pasir Koja yang nama Rebecca tapi bisa disangka orang Inggris gitu ya. Tambihan we neneng. Jadi neneng Rebecca gitu ya. Itu bagus tuh. Ya. Panggilannya neneng Rebek ya. Ribkoh kemudian punya putra Yakub. Nah Yakub mah langsung disekat tuh makamnya di Aqsa teh Pak nanti ya. Jadi disekat itu nanti di Yerusalem itu disekat, itu ada Nabi Yakub, dari Nabi Yakub turunlah 12 keturunan. Ya, 12 keturunan Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Ya dari Yusuf, Benjamin gitu ya. Itu semuanya ke bawah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail, dari Siti Hajar, kemudian Nabi Ibrahim menikah dari Siti Hajar. Siti Hajar punya putra siapa? Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail terus juga ke Bani Jurhum, jadi penjaga Ka'bah, jadi penjaga air Zam-Zam, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi doanya ini sangat dahsyat. Lalu maukah kita mampu mewujudkan keluarga Qurrata Ayun? Mau nggak Pak, Bu? Mau banget ya. Cuman syaratnya memang luar biasa. Maka kita tarik dari ayat sebelumnya, syaratnya harus jadi ibadur rahman dulu. Jadi keluarga yang bahagia itu bukan semata-mata punten, bukan semata-mata materi. Bukan, kemarin saya baca lagi rumah tangga bisa cerai, bisa naon, bisa runtuh bukan karena masalah komunikasi. Loba cenah nu tara ngaromong tapi arawet gitu. Tara ngomong bapakna di dapur gitu ya. Nya bapaknya di dapur, si ibu di tengah imah caricing kayak gitu. Tara ngobrol. Ya kan? Geus gitu teh kakak lamar sarare gitu kan. Tara ngaromong tapi awet gitu ya. Awet rajet akhirnya tuh. Jadi awet terus, kadang memang betul kata ada komunikasi. Yang paling banyak, kenapa keluarga bisa bubar? Karena apa? Respect Bu. Respeknya saling menghargai, saling memuji antara suami dengan istri. Tinggal di barudak maka kabogoh can jadi istri meninggal selangit atau mujina. Ibunya bebeb gitu ya.
Wios ibu-ibu misalkan ayeuna ibu ge aduh cenah hoyong rada milenial nyebut si bapak teh besti cenah geuleuh gitu. Cek bapak nanti pret gitu. Gak boleh bang. Ketika ada oh iya ya yang bebek, ya yang best, gak apa-apa. Kenapa? Karena kalau laki-laki loyalnya sudah hilang maka yayang-yayangannya itu akan kepada yang lain. Gak boleh, harus sama yang halal, sama istrinya, sama pemiliknya, gitu loh, sama pawangnya. Jadi respect itu saling memuji ketika ibu dapat nafkah dari suami. Alhamdulillah papa, ya papa ini mendikan kati hot hat kia, sing jantan ibadah. Mudah-mudahan ia ngangkat keluarga orang teh hatur nuhun pisan papa. Ku abdi bade digunakeun di jalan Baitul Mall, mau jalan Allah, di jalan Baitul Mall, ya kok abdi pada dibaranyakeun, ya misalkan pada ke Baitul Mall, ya, ayo, keun wae. Dan memang ibu-ibu juga sebetulnya itu ya, pertama itu respect ya, respect, punten, yang kedua itu intimasi ya, ini diperlukan sampai sepuh oge intimasi teh, kama mana sasarengan gitu ya. Kama mana sasarangan ayeuna keur ngaos sareng teh lamun bapa resep nguseup sareng iya ibadah itu makanya aya nu sedih ka si geuring Ustaz cenah abdi mah sedih ahad teh cenah kan liburna nya bapa ge jarang ketemu dinasna di Jakarta pas ahad ka dieu mung benten jalan cenah abdi mah ngaos bapana mah nguseup kumaha atuh cenah Ustaz ming asa acak-acakan tiasa frekuensi. Kumaha carana bapak biar nguseup, ibu ngiring nguseup heula. Mun bapak keur nguseup, misalkan ieu bapak resep sepedahan barengan sesepedahan. Bae teu bisa ge kajen ti gubrus kajen kumaha bae. Barengan. Cenah deudeuh teuing nih hayang dibarengan gitu nya ngabaturan. Daripada teu pararugu hahihi jeung babaturanana gitu ya. Dengan komunitasnya dengan ibu babarengan gitu. Walaupun hese nanya gitu keun we antepkeun. Ya, terus juga nanti minggu nanti baru ajak ke pengajian. Jadi ini nih intimasi teh sasarengan, teras-terasan sasarengan dina jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan diharamkan misalkan yang keajaban, wah siga selebgram wae bukan gitu. Itu hak segala bangsa mah enggak mau dipoto silakan. Gak jadi masalah. Ya, walaupun kita mah tentu saja ke masjid itu untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, memakmurkan masjidnya yang paling penting. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba yang paling dikasihi oleh Allah namanya ibadur rahman dan syaratnya 10 syarat ini bisa bikin keluarga qurrata a'yun. Di rumah itu bisa jadi luar biasa. Di antaranya apa yang pertama? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Satu, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya, jadi dia tidak sombong. Bagaimana berjalan di muka bumi? Berjalan di atas tanah dengan tidak sombong. Cara lempangna kumaha? Tungkul bentennya. Tungkul terus nabrak gitu, nabrak segala. Apakah seperti itu? Tapi benar Bu ya, ini hal kecil loh dari Nabi. Saya itu menerjemahkan 24 jam bersama Rasulullah. Salah satunya cara jalan Rasulullah. Rasul itu kalau jalan itu niat. Niat itu maksudnya teh, apa ya kumanya, nah bahasa Sunananya. Ngagidik Pak. Ngagidik teh niat teh bener, ayo. Tuh loba kumaha ieu urang mah kieu cicing budak mah alhamdulillah cai-cai heula muhun atuh mangga di dieu cai-cai di ditu cau-cau terus jadi hese nepi udah ditawaran segala rupa Nabi mah udah ngagedik teh udah ngagedik. Dan ada teman saya ya yang dulu yang sekolah di Al Azhar itu mengamalkan jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu kalau udah gitu kalau kemana teh bener-bener gitu mapah jeung terus mudah, baik ketika ngajar atau ketika dia belajar,
Jadi benar-benar sungguh-sungguh gitu. Masya Allah. Sekarang dia pangkatnya tinggi Bu, hampir mau profesor sekarang beliau. Ya, mau profesor masih muda dan Masya Allah. Keilmuannya luar biasa. Ya, hanya memapat, dia sering nyebutin, saya mau pengen mapahna siga Rasul, cenah gitu, satu aja. Ya, ternyata luar biasa. Jadi telung hai, lengho, kamu bari tingali, mana diskonanya nu rada ageng, udah komo geus eta. Geus moal balegun itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berjalan di muka bumi dengan penuh tawadu. Apa itu tawadu? Tara mawa duit atau tungkul gitu. Ya, tawadu itu tidak sombong itu diantaranya adalah satu, tidak susah memaafkan orang lain Bu. Ya, tidak susah memaafkan orang lain itu tuh yang bikin ibu penyakit Bu. Bapak bikin sakit tuh karena benci sama orang, udahlah dilepaskan aja. Yang tersiksa itu yang membenci atau yang dibenci? Ya, yang membenci kan inget coy beget nanti gitu. Jadi keuluh sih karena kabeh tetangga sih gak banget nah udah. Iya, buat apa kita rusak sama pikiran dia, kita rusak sama wajah dia. Udahlah, maafkanlah. Terutama siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Mungkin istri kita pernah berbuat silap karena dia bukan bidadari. Atau suami kita karena dia juga bukan malaikat. Mungkin pernah berbuat salah, maafkanlah. Bicarakanlah. Kalau memang masih nyungkelik gitu. Kalau masih nyungkelik, sok berebetkeun gitu dah. Tapi harus tuntas gitu. Termasuk punten, hati-hati dengan istilah orang tua durhaka. Yang tidak mengakui salah dan meminta maaf kepada anaknya. Itu durhaka tuh gitu. Karena dia akan memberikan teladan yang salah. Banyak di kita mengklaim anak durhaka. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kita. Nah itu, ya. Jadi aduh maafkanlah. Dulu juga ya, pernah saya ada kalimat dari ibu saya, ya jang cenah ulah ngagugat nanti ka mamah keur di akhirat. Kok ngagugat apa saya bilang. Ternyata anak bisa menggugat nanti. Menggugat yang menjadikan seorang ibu tidak masuk ke surga. Yang menjadikan seorang ayah akhirnya jauh dari surganya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Karena kan fa idza ja'atis sohoh yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Jauh semuanya, enggak ada ikatan ibu, anak, enggak ada. Suami dan istri. Karena saling maafkan gitu. Ya, saling maafkan, gugah bobo bari saling gugahkeun, Pak, ayo kan bade ibadah. Bade mencari nafkah, sok gugah. Lamun kene capek kene ku ibu teh dipencetan. Deudeuh teuing mudah-mudahan sing janten naon keringat ini sing mudah-mudahan sing meser keluarga urang ka surga engke. Osok kitu Bu. Da katingali atuh tina wajahna oge atuh. Iya kan? Dipencetan bapak teh na sesewe gugah ditangkep ku ibu teh. Tibra we duaan gitu. Ayeuna teh garawe. Ya kan tapi kemah we asal bahagia we. Ya kan? Yamsuna alal ardi hauna, tidak mudah memaafkan orang lain yang sombong tuh. Yang kedua itu yang sombong tuh, yang paling sombong adalah yang berani melanggar syariat karena kesibukan. Contoh tersolat karena nyeuseum. Maksudnya bukan tersolat ya, tersolat, lalai solat karena nyuci, lalai solat karena beberes. Kayak ini hal-hal yang sepele ini. Ataupun laki-laki, bapak-bapak telat solat karena pekerjaan, karena istilah cek barudak deadline gitu. Masuk deadline gitu diburu-buru, hayang jadi proyek dan lain sebagainya. Masya Allah. Justru harus dibalik, kita kerja nunggu solat, bukan solat nunggu kerja. Kita kerja itu justru nunggu sholat. Karena sholat ini yang paling utama, makanya saya paling gak resep gitu. Kalau sholat, kalau misalkan mau sholat, kalau kebetulan kita misalkan sakit ada halangan di rumah, mau ngajak istri, kalau istri lagi gimana, ditinggalkan udah. Iya, ditinggalkan aja. Kalau mau satu frekuensi itu harus bareng-bareng, satu level. Tawadu,
Siap kita ini menginjak bumi Allah, maka ikuti aturan Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, ketika diejek oleh orang bodoh, oleh orang jahil, maka dia mengucapkan salam, mengucapkan ucapan yang baik, tidak dibalas kasar. Jadi upami aya nu kasar ka urang, upami aya nu keras ka urang, maka disopanan ku urang. Ya kan, teu sarwana. Ya, jadi kalau diejek, kalau dicaci, masya Allah, dia mengeluarkan kata-kata yang bagus, kata-kata. Dan qaulu salama, salaman itu salam, ya. Salam itu bahasanya ahli surga. Selalu salaman, mengucapkan salam. Jadi di dunianya oge anu sok sering ucapkeun salam, itu penting, Pak. Itu teh membina kasih sayang gitu ya. Assalamualaikum, bahkan kan diatur kan ku agama, diatur bagaimana cara mengucapkan salam. Kalau kita mengucapkan salam ke rumah, ngetok dulu, salam dulu. Tok 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 tok, assalamualaikum atau assalamualaikum, tok 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 tok. Salam dulu apa ngetok dulu? Salam dulu ya. Ya, hatta tasta'nisu nih dalilnya. Hatta tasta'nisu surah An-Nur, hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jadi minta izin dulu, ngetok dulu baru salam. Gitu etikanya. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok 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 tok, assalamualaikum. Kalau bisa lieur alim ngetok, ya kan pijat. Bel teh gini, tet, assalamualaikum gitu kan, gitu oke. Ya ini tok tok tok, bukan mau capek Bu. Nah ini ya kadang ada orang-orang yang susah untuk berdoa sehingga doanya disingkat-singkat. Assalamualaikum kan jadi ASWRWB gitu ya. Jadi itu gak boleh, itu jadi ibadah buat kita. Ya atau ada lagi yang lebih parah lagi, asalamnya ASS itu kan bujur itu bahasa Inggrisnya. Iya, S itu bujur. Masa mau begitu kalau misalkan dibaca ke orang barat ke mana gitu ya. Aya doge anu males AWW. AWW gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu teh. Mani segitunya. Iya, jangankan walaupun nanti dibaca dia tahu simbol ini tapi gak baik. Udah aja mendingan saling mendoakan. Seperti orang yang kan lagi bersin gitu kan. Hak seorang muslim kan mendoakannya. Mendoakan bahwa kita itu banyak doa. Kalau banyak doa banyak kasih sayang itu teh. Haji, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Anu ngupingkeun yarhamukallah. Terus anu bersin yadi kumullah wa yuslih balakum. Terus anu ngupingkeun ya sudahlah, cenung enggak boleh udah itu mah. Udah gitu ya. Jadi saling mendoakan itu akan membuat rasa cinta di dalam hati kita. Dan doa itu sudah diatur. Inilah yang menjadikan keluarga kita berkah dilindungi Allah qaulu salam. Tapi punten sekarang udah ada upaya menghilangkan budaya salam ya di mana-mana. Dan seolah-olah anu salam teh lamun lain pengemis barang main gitu ya. Ya itu. Jadi seolah-olah hanya pengemis saja yang salam itu ataupun yang mau minta proposal gitu ya ke rumah. Nah ini salah besar ya. Ya harusnya bengkel atau apa di kita tuh tersebar salam tapi di kita mah enggak sekarang. Selamat siang, selamat pagi gitu ya. Jadi itu yang tersebar. Padahal doa dalam salam itu memuat doa yang sangat dahsyat. Termasuk naon punten Bu, ketika kita parasea, ketika kita bertengkar, maka siapa yang pertama, yang paling baik adalah yang pertama mengucapkan salam. Sekalipun gak dijawab, biarin dosa dia. Karena didoakan kebaikan. Nah gitu ya. Nah itu yang disebut diejek tapi tidak membalas. Membalas dengan balasan doa. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang bersimpuh, yang sering curhat kepada Allah ya, mabit di waktu di sepertiga malam, sujadan wa qiyaman, dengan penuh sujud dan berdiri yang panjang.
Karena apa? Karena dia banyak berdoa, karena dia banyak mintanya sama Allah. Allah itu seneng banyak dipintain. Ya, karena itu wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong kepada Allah tapi harus sabar. Dengan apa? Dengan rajin sholat. Dan kalau tidak sabar berarti sholatnya tidak benar gitu itu. Kalau tidak sabar berarti sholatnya tidak benar. Sholat lagi kan hayang tereh beres gitu. Kumaha beres masalah kan gitu. Ini sedikit saja. Soal itu kenapa masalahnya sholat harus diperhatikan sebelum sholat kan wudunya harus diperhatikan. Tayamumnya harus diperhatikan kalau dia dalam keadaan sakit dan safar. Karena sholat tidak akan benar kalau wudu dan ya tata cara bersucinya tidak benar gitu. Nah itu ya. Terus walladzina yabituna lirabbihim, jadi di sepertiga malam walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif anna, yang keempat. Anti neraka, selalu menghindari api neraka. Jadi ngingetin apa? Ahli keluarga itu. Ini boleh, ini gak boleh, ini haram, ini halal, ini mubah, dijelaskan. Ya, makanya sana-sana kolak bahwa ini teh benang, ini teh gak boleh, kenapa ini diharamkan Allah segala macam gitu ya. Nanti ada alasan-alasannya. Itu harus diajarkan. Ini masalah akidah, masalah fikih dan seterusnya. Ya, itu jangan seperti orang-orang yang mudah menganggap soal neraka ya. Ini teh Masya Allah dahsyat banget karena tidak ada kematian. Selama-lamanya hidup merasakan siksaan di neraka. Kalau kulit dan tulangnya rusak, badal najulu dan gueroha. Diganti lagi terus. Sampai bosan disiksa dan akhirnya ahli neraka itu marah sama para malaikat itu. Udah suruh majikanmu, maksudnya Robmu. Datangkan Tuhanmu langsung yang menyiksa kami. Kamu memang tega, raja tega, tidak ada ampunan. Kali aja ada diskon mungkin gitu. Iya. Saya ada remisi segala macam, ada, tapi ternyata tetap aja. Karena semuanya sudah ditugaskan, menu-menu sudah lengkap semuanya. Ada gosak, ada gislin, ada hamim. Itu menu-menu neraka, ada zakum. Ya kan? Disetnya ahli neraka. Buah berduri, terbuat dari api yang ketika dimakan seluruh mulutnya ngalai udah. Terus minumannya ada darah, ada nanah, iya kan? Ada ludah, pokoknya yang jelek-jelek. Kira-kira mau nggak minum itu? Nauzubillah min dzalik ya. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir Bu ketika menjelaskan tafsir surah Abasa, itu minuman itu gak ada yang minum memang sekalipun mereka kehausan. Tapi itu minum teh dicekokin, dicekokin teh diwawalkeun, dipaksa inum si aku maneh. Nah, sampai terburai-burai ususnya kemudian wah tersiksa dan akhirnya dibangunkan lagi. Ada yang tertarik sampai di sini? Nauzubillahi min dzalik. Ya, karena itu jangan mentang-mentang sok jagoan gitu kan. Yang penting viral, nantang-nantang neraka karek di penjara geges gogorowokan. Keheul kasih eta teh. Iya. Iya, jangan sampai mentang-mentang nantang neraka udah. Ya kan? Itu kalau dahsyatnya itu di surat juz 30 itu ya Allah. Ngeri banget. Ini harus dijelaskan pada anak-anak kita daripada sieun ku jurig mendingan sieun ku neraka dah. Iya kan, sisi singsiunan. Dah ini teh gara-gara kita kadang-kadang kan budak ngarah teh datang ke masjid, kade sia bisa dirawu ku kelong gitu ya. Kelong we aya penculikan gitu ya. Jadi ulah disingsieunan kuno horor yang belum jelas gitu. Udah singsieunan aja ku akidah. Ya, dari sejak dini. Inna saat mustaqarrau wa muqaba, karena itu adalah tempat yang paling buruk. Tempat kediaman yang paling buruk itu adalah neraka. Ya, jangan da abdi mah maksiat sakedik ya Allah paling lagi dina neraka lagi sakedeung. Iya, itu alasan orang Yahudi loh dikutip dalam Al-Qur'an.
Palingnya juga, atulah gak taat sama Muhammad, palingnya juga sebentar masuk neraka juga. Kalau kita memang salah mah, jadi gitu. Ternyata, inna jahannama kanat mirsoda litogina ma'aba, terus labithina fiha akhoba. Tinggal di neraka itu berhukum-hukum, dan satu hukum kalau dikalikan itu kurang lebih kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kurang lebih 72.000 tahunan lah. Ukuran akhirat yang satu hari 1.000 tahun, dunia ya 4 kalikan. Kalau memang mau berbicara nominal, gitu. Saking lamanya, kan ada ya. Nanti kan ada yang langsung masuk ke surga, ada yang transit di neraka dulu. Ada yang transit di neraka dulu. Dimasukkan neraka dan orang yang terakhir keluar dari neraka diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari sebagai lelaki yang terakhir keluar dari neraka. Dan dia sudah dalam keadaan gosong. Saking perihnya siksaan di api neraka. Walaupun punten saya harus meluruskan ada beberapa hadis riwayat Imam TikTok ya. Ini dalam TikTok ini. Iya, saya gak jelas ya. Ini ada nasihat-nasihat baik di TikTok itu. Mungkin ada beberapa yang menyebarkan, tapi ini gak jelas riwayatnya. Jadi ada orang yang disiksa di dalam neraka katanya. Terus gak lama gak ditolong oleh amalnya sendiri. Amalnya sih apa sih gitu. Kemudian datanglah katanya seorang berbaju putih dan kemudian mengangkatnya ke surga. Pas ditanya, kamu ini apa? Aku adalah amalanmu katanya. Adalah sholatmu. Kenapa kamu datang terakhir? Dah kamu na oge sok datang terakhir. Ketika sholat ini memang secara hikmah bagus ya. Secara hikmah bagus, cuman kurang tepat karena ini dalilnya dari mana ya? Oh iya, saya katakan inilah hadis-hadis riwayat Imam TikTok ya gitu ya. Iya, karena dikeluarkan di TikTok itu. Saya baca, ini bagus nih nasihat. Iya, karena ya ini enggak semuanya berseliweran. Ini harus, yang baik juga harus berseliweran, tapi yang bertanggung jawab. Yang jelas ilmunya, gitu ya. Apalagi kalau ini dinisbahkan kepada Rasulullah. Karena barang siapa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Jadi kalau seandainya sengaja mendustakan Rasulullah, ya kan, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi jangan sekali-kali mengatasnamakan Rasulullah kalau tidak tahu ilmunya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Kemudian yang keberapa? Kita cepetin. Yang kelima ya. Nah, ini masih kena katilu. Berarti 2 poin nunutan itu ya. Kada ya 5 ya. 5 walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang memberikan nafkah secara adil, tidak boros dan tidak pelit. Punten bapak-bapak yang suami yang pelit juga itu dibenci Allah. Seolah-olah kalau kita mengharap bahwa wah mudah-mudahan istriku itu justru ketika ini nafkah diberikan kepada keluarga, maka usahanya semakin lancar gitu ya. Semakin membuka pintu rizki. Asal kita, pokoknya nafkah. Disebut nafkah itu akan diberikan pahala loh Bu. Itu infak Pak. Sama infak. Bahkan kata Nabi infak yang terbaik adalah infak terhadap istrinya gitu ya. Jadi infak we terus ya. Da mintaan itu terus itu ya. Ya udah, makanya udah biasa. Tapi memang kita harus punya manajemen ya Bu ya. Harus punya manajemen biar kita rapi dalam soal keuangan dan sebagainya. Karena kalau masyarakat kita yang berkembang kebanyakan dijajahnya dengan keseimbangan ekonomi. Lalu muncullah pinjol di mana-mana. Nah ini itu teh. Ya, jangan sampai urusan keluarga kemudian melibatkan lintah darat. Ini enggak benar. Ya. Nah itu diantaranya, biarkan lintah mah dicai lah, ulah tepikeun ka darat gitu ya. Nah itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boros juga ketika kita belanja. Kita tidak boros. Itu secara akhlak. Cuman gambarannya begini, kalau 1.000 perak buat judi itu jadi boros. Ya, kalau 1.000 perak buat judi itu adalah boros. Sekalipun kita dasar eutik gitu ya.
tapi seetiknya karena maksiat. Tapi kalau banyak demi membangun masjid, itu bukan boros, itu adalah adil. Itu adalah amanah. Ya kan? Nah, itu yang mungkin perlu kita pahami kembali bagaimana cara membelanjakan untuk keperluan apa dan lain sebagainya. Mintalah sama Allah, tuntaskan satu-satu. Ya, tulis tagihannya, tuntaskan satu-satu dan minta sama Allah. Jadi seneng gitu tuh. Kadang-kadang kan kita teh kalau punya uang lebih buat apa sih, Bu? Buat apa kalau punya uang lebih? Tuh kan rada lila tengah jawab nanya. Karena memang teu butuh, lamun anu butuh mah hayang gancang leres deh. Karena itu enak mana? Enak bayar tagihan, enak dapat transferan. Salah. Salah. Teu enak dapat transferan bari eueuh gawe mah, leres Pak. Yang enak itu ketika saya daftar tagihan nih, saya nggak daftar nih tagihan. Saya juga sama pengusaha. Pengusaha. Dengan pengusaha kopi gitu ya. Sama ketika misalkan banyak tagihan, yang enak dibayar satu, aduh alhamdulillah. Yang tinggal yang kedua beres, iya. Sampai saya checklist gitu kan, alhamdulillah kita teh ngerasa sudah berbuat baik sama orang karena kita terkait dengan janji. Gitu. Sok geura cobaan sing lobat tagihan. Ya kan? Ulah, maksudnya yang tagihan yang ada aja dicicil gitu ya satu-satu. Karena khawatir kita ditagih nanti di akhirat. Ini khawatir. Ya. Kemudian yang keenam, 7, 8. Itulah 3 dosa yang menghancurkan keluarga dan rumah tangga. Ini hati-hati. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. 1 adalah orang yang syirik. Syirik kepada Allah. Ya, hati-hati ini ya, syirik kepada Allah. Syirik ini bukan syirik rububiyah ya. Banyak orang yang mengakui langit dan bumi itu ciptaan Allah, bahkan orang kafir. Ya, orang kafir juga mengakui iya ini punya Allah, ini punya Tuhan yang Maha Esa segala macam loh. Ini punya sama semuanya mereka akan mengakui. Ya, sehingga mereka tidak syirik rububiyah. Tapi yang kebanyakan itu adalah tidak bersekutu dalam penciptaan. Tapi yang banyak adalah bersekutu dalam ibadah dan doa. Ibadah ke Allah, ibadah kepada yang lain juga. Nah ini yang banyak mah. Namanya syirik uluhiyah kalau gini kan. Nah ini nih. Ini yang harus menjadi catatan kita. Dan benang merah antara tauhid dan syirik itu sedikit Ibu, Bapak. Insya Allah sebentar lagi kita bulan Ramadan ya. Akan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat untuk menyambut bulan yang penuh barokah ini. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa tradisi ziarah ke kuburan. Mengunjungi ke kuburan. Apakah itu bid'ah? Tidak, sunnah. Ziarah kubur itu sunnah saya katakan. Cuman kenapa dulu pernah dilarang? Nah ini ya, kenapa ziarah kubur pernah dilarang? Maka kata Rasul itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya itu pernah melarang orang-orang itu berziarah kubur, pal'ana, pazuruha. Tapi sekarang maka ziarahlah. Jadi 1, ziarah itu sunnah Rasulullah SAW. Cuman yang kedua tidak boleh ta'yin. Tidak boleh menentukan waktu tertentu berkah, ini yang salah. Jadi ziarah, mama enggak mau kapan belum juga, mau bulan Agustus. Kenapa pas Agustusan tidak ziarah? Kan bisa Agustusan kan ya kan? Kenapa? Yang dibutuhkan bukan soal Agustusan dan Ramadanan, tapi yang dibutuhkan mereka adalah doa dari kita. Karena itu yang ketiga, ketika ngelewat ke kuburan, maka kuburan manapun yang ada orang Islamnya dan orang berimannya, maka kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikuna lana walakumul afiyah. Keselamatan atas kalian ya. Ya ahlad diyar, wahai ahli kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang beriman dan orang Islam. Ya, minal muslimin wa inna insyaallah bikum, kami juga sebentar lagi sama seperti kalian.
Lahikun nyusul. Lana sebagai kami ini bakal nyusul kalian. Walakumul afiyah. Tapi kalian di sana di dalam kuburan baik-baik aja ya. Jangan sampai bangkit lagi. Iya tuh. Ya, baik-baik di sana. Kenapa ada istilah walakumul afiyah? Kenapa ada istilah baik-baik di sana? Berarti banyak orang yang gak baik-baik di dalam sana. Karena ada alamnya, karena ada kehidupannya. Makanya disebut alam barzah. Barzah itu tersekat oleh tembok yang sangat tebal. Artinya tidak bisa dilihat siapapun. Karena itu kalau ada yang melihat, Masya Allah gitu ya. Berarti dia sudah menembus alam barzah. Udah. Iya, kalau dia mengaku lihat itu, mengaku lihat ini gitu ya. Puguh mah pas keur ditagih, ternyata maneh nanu jurig teh. Ya lamun ditagih hutang, tanu kitu jurig teh. Lain anu ayeuna mah alhamdulillah jurig geus maruncul di alun-alun, tinggal di paroto udah. Iya kan, geus araya udah. Yang paling dahsyat, Ibu bisa lihat gak? Kalau yang gak baik-baik itu ribuan tahun di dalam kuburnya, bisa kelihatan kan gak dapat kenikmatan apa-apa, tersiksa itu. Iya kan? Nauzubillah min dzalik. Nah itu ya, kepada yang meninggal pun kita mengucapkan salam. Tapi jangan coba-coba menunggu jawaban salam. Dalam mau dijawabnya pasti ngacir, udah nggak selumpat. Iya kan? Nah itu. Nah kita setelah salam mendoakan, memohonkan ampunan, bukan meminta doa. Nah inilah yang jadi syirik. Itu takutnya itu. Karena kan ini sedikit aja Bu. Saya tidak berbicara tokoh, saya tidak berbicara ulama, saya tidak berbicara kiai ataupun tokoh yang meninggal. Wong Rasulullah SAW udah wafat, beliau juga didoakan. Ketika mengucap Rasulullah, ketika mengucap Muhammad, maka kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah dan selamatan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Kan gitu. Beliau aja didoakan. Punten, beliau adalah seorang Rasul, apalagi yang di bawah beliau gak ada apa-apanya. Ya kan? Jadi clear ya. Tuzakir kumul maut. Fungsi ziarah itu untuk mengingat kita akan kematian. Bahwa kita juga akan ke sana. Dia butuh doa, butuh kiriman doa dan lain sebagainya. Ya, bukan untuk minta doa. Tapi saking kalau sudah masuk emosi memang. Saya juga ketika ngalongok makam apa gitu ya misalkan apa kadang-kadang gitu beri nyebutan jukut Pak alhamdulillah geningan si bungsu tetos nikah alhamdulillah tuh jang langsung lompat udah bete ngajawab bete nu ngageremet gitu ya udah makanya ulah diajak ngobrol entos udah kadang kan emosi gitu ya atau kita mungkin ada rasa penghormatan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yazunun. Yang dosa yang kedua adalah tidak boleh membunuh. Kalau di keluarga udah ada pembunuh maka tidak akan benar keluarganya. Ya. Dan tidak ada yang pantas bagi pembunuhan itu kecuali dibunuh. Kecuali mati. Gak ada. Di kita masih ada hukuman seumur hidup ya. Seumur hidup itu apa ya? Seumur hidup itu ya berarti seumur-umur dina penjara. Ya itu juga sebetulnya tersiksa ya, gak kemana gitu ya. Kalau bener mah gitu. Atau ada asyukoh lil abad kalau di Mesir itu. Kalau tidak dihukum mati, dia seharusnya dihukum mati, maka alternatif hukumannya apa? Kerja paksa selama seumur hidup itu ada. Itu peninggalan hukuman Perancis. Ya, tapi yang paling efektif gimana? Kalau orang sudah membunuh maka dia tidak menghargai nyawa, harusnya dibunuh lagi. Makanya tidak boleh membunuh kecuali dua hal yang diizinkan Allah. Yang pertama adalah kisos, yang kedua adalah perang. Ya, kalau perang mama nggak beres, jangan sampai kemudian, duh cek punten pisannya, abdi kan pada ngadek, ya kan itu nggak usah. Enggak. Kalau perang udah sabet gitu ya, tapi di perang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antaranya. Wala yaznun dan tidak boleh berzina. Atau istilah kita sekarang mungkin jangan hati-hati ya dengan istilah selingkuh.
Selingkuh itu berarti ada kemungkinan zina di dalamnya. Karena itu jangan suka mudah menuduh orang berselingkuh, walaupun artis. Mohon maaf, walaupun artis, gak boleh. Ini kalau artis yang muslimah, maka itu akan berbalik gitu kepada kita itu. Namanya qadful muslimat, mukminat, muhsonat. Jadi menuduh wanita baik-baik padahal dia tidak berzina. Maka akan terjadi seperti yang dialami oleh Siti Maryam, ya kan? Yang kemudian curhat kepada Allah. Maka tidak boleh sesama muslim ngomongin dengan mudahnya, ih si eta mah selingkuh, si eta mah. Kadang kita terbawa sama berita, sama apa. Bari lain bibina lain, uakna lain, tapi meni monyong-monyong mun nyaritakeun teh udah. Ya, jangan Bu. Itu teh iya, ini berakibat sekalipun mungkin kita melihat kelakuan mereka udah gitu bolak-balik, tapi gak boleh. Ini urusan penting ini. Karena harus membuktikan, kalau terbukti berzina, maka harus ada dibuktikan apa? Sebelum rajam. 4 orang saksi udah. Dan rata-rata yang berzina jarang bawa saksi, itu masalahnya. Iya, jadi WC. Iya, jadi emang rajam itu mudah gitu? Enggak, prosesnya itu ketat. Proses rajam itu kan ditinggalkan sampai maut, ini setengah badan, ya dia kayaknya sadis gitu ya, kayak beberapa negara di Afrika itu karena memang hukuman. Tapi yang dihukum kisos juga sama, ya, kisos juga sama. Kalau dia bertobat dengan cara menjalani hukuman seperti itu dan ditegakkan oleh pemerintah yang sah, maka dosa-dosanya diampuni. Ruhnya itu kembali suci itu. Ya ini jaminannya. Walaupun kadang-kadang serem ya kalau lihat hukuman mati itu ya. Kan banyak ya kisos mah dipancung, ya kalau di Arab Saudi kan dipancung ya. Dan dipancung ini paling cepat Pak, ada 5-10 detik. Paling cepat, maksudnya paling cepat keluarin nyawanya. Paling cepat sakitnya itu. Kalau digantung itu katanya 10-15 menit sampai keluar kotoran, ini yang ngelel semuanya. Kalau kursi listrik juga 20 menit bari jeung geheng, kurang ciamis mah gosong gitu, tutung. Iya rusak tubuhnya, biar gak rusak badannya bagus, kemudian ada yang disuntik mati Pak, eutanasia, itu kan bisa sehari 2 hari, terus kegerbegan sakit, itu menyiksa, itu. Karena disuntikan kimia ke ada, ngeri, kasihan. Jadi mendingan yang mana Bu? Ya, gak ada ya, itu ternyata Masya Allah. Tapi kalau seandainya itu ditegakkan oleh hukuman, makanya kan kita sering ngehina gitu ya, masalah pancung, masalah apa, itu ternyata luar biasa. Itu nanti diterapkan deui Bu. Diterapkan deui, kecuali yang punya ilmu Pancasona itu kan. Ya kecerek, siga beri prima teh geningan Bu. Ya, ini korban layar tancap ini mah ya. Ya tapi memang ada katanya yang rawe rontek itu yang baralik deui dan lain sebagainya gitu ya. Enggak lah, itu penghormatan ya. Penghormatan terhadap mereka yang sudah melaksanakan hukuman dengan baik. Dan zina itu hutang, anak cucu harus membalasnya. Jadi jagalah istri, anak perempuan kita, semuanya agar tidak terjerat dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Ya. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fi mu'ana, dan akan yudha'af lahul azabu, akan ditingkatkan siksanya ya, wa yakhlud fi mu'ana, dan di akhirat juga dia merana, terhina. Di dunia terhina, di akhirat disiksa selama-lamanya. Ya. Dan itu 3 dosa yang terakhir ya, jadi 8 kan. 2 lagi, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim walladzina la yashhaduna zur, orang yang tidak suka menghadiri party itu pesta batil. Pesta batil itu ya bukan, kalau pesta pernikahan batil enggak? Pesta sunnah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ibu bikin rendang opor batil enggak? Enggak, sok nikmati hari garaduh mah gitu ya, rendang jeung opornya gitu ya. Nah misalkan kalau pesta-pesta yang batil itu misalkan ada pesta perjudian, ada pesta tontonan maksiat, kemudian ibu hadir, dan bahkan ternyata ada pesta subhat.
Pesta subhat yang bagaimana? Namanya pesta nikah, sunnah minta berkah, tapi daharna barari nangtung. Nu disebut standing party. Ya, ini udah mulai loh Pak, kade ratusan juta mayar gedung ya, mahal segala macam. Udah 2 kali saya tuh di hotel tuh. Pernah gitu kan, pas sudah beres ceramah, Ustaz tuang heula, udah sok hoyong kan tuang. Dan memang tuang yang begitu mah ibadah kan berkah. Udah gitu, udah saya mau makan, ternyata tidak ada kursinya. Ustaz ternyata aya kursina, boro tadi teu mawa jojodok di imah. Iya kan, gak ada kursi, enggak saya gak mau, udah gak makan saya. Udah gak mau. Saya marah itu, ya kan, saya marah banget gitu. Akhirnya diudag, ayo 2 keresek, bahana. Ustaz dia terada ngamak we ari saya tamah dah. Nyamur nandakan inget iya gitu. Asalnya mah inget pisan. Nikeuh enggak Bu, enggak. Masa kabeli ku 2 keresek? Enggak. Ini biar jadi perhatian. Kadang-kadang kita ngeluarin ratusan juta, hayang didoakeun dulur, tapi kitanya tidak berkah, kan baru kalau hulaka. Iya kan? Nah ini yang harus jadi perhatian, tak kayak begitu gitu ya. Atau pesta yang ada di dalamnya ada minuman-minuman segala macam gitu ya. Sebaiknya kita tidak ke sana, tapi la yashhaduna zura wa idza marru billagwi marru kir. Tapi kalau kamu diundang ke pesta-pesta batil itu yang diharamkan Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ngomongnya baik-baik. Apalagi orang itu misalkan tidak tahu gitu. Misalkan ngundang apa gitu kita. Kalau memang belum tahu, ya udah nanti ajarkan ilmunya dengan baik. Jangan kemudian kita itu dengan mudah gitu ya menghakimi orang lainnya. Ini perlu bahasa yang bagus ya. Nah itu kemudian apalagi waladina idza dzukiru, yang terakhir bi ayati rabbihim lam yakhiru alai summa wa umyana. Mendengarkan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sambil lalu saja. Sekarang mau mendengarkan Al-Quran seolah-olah ayah ganti musik, gitu, gue berarti tidak paham. Ini bukan simaan yang begini. Kalau simaan itu justru harus paham artinya, sehingga takut neraka, mengharap surga, pengen seperti anak soleh, pengen seperti orang soleh, mengikuti teladan para nabi dan rasul misalkan. Kan gitu ya. Nah ini yang kemudian harus menjadi penghayatan kita ketika kita membaca Al-Quran. Udah beres 10 ciri keluarga qurrata ayun. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani mereka orang-orang soleh. Dan rasanya kalau sudah ini sok kebayang wajah-wajah itu ya. Kebayang itu gimana wajahnya Nabi Ibrahim, gimana wajah yang luar biasa itu. Mereka yang luar biasa itu dalam doanya kepada Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat sadayananya. Berkah dalam rezekinya dan juga istiqomah dalam kebaikan dan juga ketaatannya sampai kemudian kita husnul khotimah dalam kewafatannya. Ya, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak. Tidak ada, dari ibu-ibu juga tidak ada. Oke. Tuh saya bilang dia, secara bulan-bulan ada keistimewaan masing-masing. Ada abdoliyahnya, ada keutamaannya. Tetapi keutamaan yang kemudian terkait dengan ibadah harus ada dalil yang jelas. Karena saya tidak berhak menentukan siapapun bahwa di bulan Rajab ada anti sihir, misalkan di bulan Ramadan ada anti apa gitu ya. Nggak berhak seperti itu. Hanya berhak yang mendapatkan wahyu, yaitu Rasulullah. Dasar berpikirnya gitu. Kemudian yang kedua, setiap bulan itu juga ada ya, seperti Syawal peningkatan ibadah, Ramadan penempaan diri, ya kan? Rajab juga diyakini bahwa Isra Mi'raj turunnya ke sana. Walaupun ahli sejarah ada khilaf, pertentangan tentang kapan sesungguhnya Isra Mi'raj terjadi. Akhirnya semua para ahli sejarah itu, termasuk ahli hadis, mereka menyebutkan wallahu a'lam kapan itu terjadi. Karena kalau peristiwa dahsyat biasanya dilindungi waktu dan tempatnya. Tidak dikasih tahu. Seperti halnya apa? Peristiwa dahsyat Firaun. Firaun itu jelas namanya itu maksudnya jelas fokusnya orangnya, sehingga kita Firaun nyangka itu adalah nama orang. Padahal ini adalah
profil. Kenapa dilindungi TKP dan dilindungi sampai sekarang tidak ada yang tahu Fir'aun yang mana, kemudian yang segala macam. Karena Allah melindungi nama baiknya. Walaupun itu orang jahat. Allah melindungi nama baiknya udah. Tapi tetap disebutkan sebagai contoh. Tapi orang tidak bisa menerka apalagi ahli sejarah sebagaimana yang Isra Mi'raj ini. Nah Isra Mi'raj ini keutamaannya jelas dahsyat. Karena apa? Karena ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra perjalanan ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj perjalanan ke langit Sidratul Muntaha. Kan ini jelas-jelas dahsyat. Nah, adapun untuk memperingatinya inilah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang menganggap bahwa perayaan ini tidak perlu ditambah selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Karena dulu orang jahiliyah pernah merayakan hari-hari jahiliyah dulu. Ya kan, hari-hari akhirnya jangan ditambah, cukuplah hari raya kalian Idul Fitri, Idul Adha. Makanya sering kami bilang kalau ibu nyin opor termasuk balanya ke pasar baru demi Allah. Kalau itu iya, kalau itu ibu aja ingin menggembirakan, terus ingin numpang sunnahnya ini diramaikan, bakal jadi pahala. Iya, bakal jadi pahala, nggak ada manisan sampai laat-leet. Iya, karena itu hari raya kita. Dan diperintahkan untuk dirayakan. Hari raya cari cing, wana naon, beleduk teh petasan. Ya kan, lain petasan pek tegas anu 3 kilogram kan gitu ya. Nah itu gitu ya. Nah istilahnya ada tanpa mengurangi rasa hormat bagi teman-teman yang mungkin masih merayakan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hanya perayaan itu harus didasari, didorong oleh apa? Didorong oleh perintah. Karena ini adalah ibadah. Sehingga kita misalkan nyumbang itunya, nyumbang ininya, itu benar-benar ingin apa? Ingin mengandung ibadah dan keberkahan. Gitu ya, Bi ya. Jelas ya sampai di sini. Karena itu bagaimana nih Ibu hukumnya? Nah, Ibu kita ambil lagi. Ya, kita tidak boleh mengada-adakan suatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seandainya misalkan tidak ada, nah ini kan ada kalau yang diperintahkan namanya sunnah, kalau yang tidak diperintahkan sama sekali namanya bid'ah. Nah ini kalau seandainya kita tidak mau terjerumus dalam perkara-perkara yang kemudian kita juga ragu, kita sendiri ragu untuk mengikutinya, maka tinggalkanlah. Tapi ketika tinggalkanlah jangan dengan ucapan yang bisa merusak silaturahim, ini yang salah. Ini yang salah, ya ini yang salah, ya. Nah itu yang kemudian terjadi kesalahpahaman lah, ya. Pernah rumah kami itu dipakai sama yang mau tahlilan gitu ya, dan saya tidak tahlil gitu ya. Tapi ketika pas ditanyakan, saya tapi baik dengan tetangga. Saya baik dengan tetangga karena saya mulai dari ngurus jenazah sampai hak muslim saya sampai ke kuburan. Dan keluarga juga tuntas. Ustaz nanti diundang, oh punten saya mah tidak mengamalkan yang tahlilan itu. Saya sebagai muslim, saya sudah gitu ya. Ustaz punten iya kehalangan, ya udah silakan aja gitu. Cuman saya tidak akan ikutan, mangga Ustaz. Baru kadang nanyain, Ustaz kenapa enggak gitu. Kita jawab baik-baik, oh gini, kalau gini, dijawab. Jadi itu cara bagaimana kita tidak, langsung gimana, enggak. Ya, jadi tetap kita sebagai tetangga, sebagai manusia, nah ini yang harus dijaga. Jangan teman-teman dapat ilmu, kan ini yang semakin runyam itu ini nih. Perpecahan semakin runyam itu karena kita selalu banyak mudah menghakimi, tidak mudah saling menghargai lah. Ya, dan tidak bisa dipaksa, kita punya pandangan, yang lain juga punya pandangan, enggak? Ya, kalau orang mau belajar ilmu pasti bakal nanya dengan benar. Dan punten bahasan-bahasan seperti ini kan bukan untuk nyindir siapapun, enggak. Enggak buat apa, kadang juga saya salah disindir sama yang lain. Iya, misalkan ada keluarga kami yang dari dulunya masih mengamalkan Ustaz tahlilan, rajaban, tapi saya ternyata tahajudnya enggak sering. Mereka sering kan gitu. Akhirnya di papatahan, oh iya gitu. Akhirnya gitu saling menerima.
Jangan merasa bahwa kita sudah mengamalkan semuanya. Kita juga terbuka gitu loh. Ya, karena kita juga tidak mau dikatakan anti sunnah, kita tidak mau dikatakan bid'ah, sama kita juga. Sama nggak mau. Ya. Oke Bu ya. Apa? Iya, udah jadi mendingan udah jangan hadir aja biar ini. Oke? Untuk yang dari bapak-bapak, Pamageh tina ieu patarosan sim kuring bade ngadugi wahyu Allah dina serat Al Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hartosna Ustaz anu langkung geuning patarosanana langkung abot mana di zaman kiwari nitah sareng nyarek. Tah eta nu jadikeun patarosanana. Hatur nuhun. Ini berat ya patarosanana ya. Ya kan? Jadi umat yang ideal itu adalah umat yang berjalan di atas ilmu. Ya'muruna bil ma'ruf, sok nitah nu ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Kalau ma'ruf itu lebih jauh dari khair. Kalau ma'ruf itu termasuk masalah attitude juga masuk ma'ruf. Termasuk senyum ma'ruf. Senyum itu dianggap baik oleh orang kafir, orang mukmin juga semuanya baik. Itu disebut ma'ruf, apalagi yang disebut baik oleh kita itu disebut khair. Itu sebagai baik yang memang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkar, ini mungkar udah tingkat yang luar biasa ya. Jadi kejahatan yang bisa memicu memicu runtuhnya silaturahim dan lain sebagainya. Itu benar-benar kemungkaran seperti perjudian, perzinahan, itu jarang kan yang bikin rekat silaturahim. Nah alhamdulillah cenah abdi mah uhwah teh kabangun semenjak aya judi cenah di ditu kamari gitu ya. Misalkan tina judi abi jadi kenal kan jarang. Paling tina ngajinya kenal tetanggi, kenal apa dengan siapa. Nah itu ya. Nah ini tentu saja susah mana nitah jeung nyarek gitu ya. Ini terutama di zaman kiwari ya. Kadang-kadang ya jelas ya yang paling susah itu memang nyarek. Tapi nitah ge ayeuna mah geus teu mempan deh gitu. Nitah ge geus teu mempan. Kenapa Bu? Kenapa nitah udah geus mempan? Misalkan satu aja, anak kita ini misalkan anak kita dan lain sebagainya itu korban aplikasi. Korban aplikasi terlalu banyak di handphone dan lain sebagainya. Jadi sehingga komunikasi juga kurang. Anak tidak bisa disalahkan. Kenapa anak lalai aplikasi? Ternyata indungna oge resep karena aplikasi. Oke. Bapana oge sarua, akhirnya jadi wabah bersama. Akhirnya kita tidak menikmati hidup ini sebagai manusia. Saling ngobrol, saling nanya, loba kebencian. Ini kan gampang atuh ngabakar jelema, ngabakar naon, sebarkeun we hoak da kabeh dina TikTok kabeh kieu. Kabeh dina YouTube iya. Makanya gampang terhasut, sangat gampang terhasut. Sangat gampang terhasut. Walaupun ada gambar itu, gambar ini, bahkan saya juga dipaksa lihat itu yang masalah penculikan itu sama istri, gak boleh, apa manfaatnya, udah. Ini juga belum jelas beritanya apa. Karena saya biasa saya itu ilmuwan, biasa verifikasi, ini benar gak? Ini dari mana? Bahkan ibu-ibu sok kadang milu riwe dewa ibu mana, ya di mana? Duka ada bikin ti batur. Saha tuh batur teh, duka ada batur deui sudah gitu. Dan terus satu, gak boleh gitu. Saya mengatakan, ya kan dulu ya bang saya monyet ke Antapani, ternyata kan jauh di Kalimantan. Iya kan, jadi ke rumah ayah gempa di Cianjur kita teh jadi rarewas, gak boleh. Mantarawa afalisamina kata Nabi, barang siapa yang suka nakut-nakutin orang, maka bukan golongan kami. Hayang wah, hayang urang sok iya, padahal batur oge biasa deh tegeti batur. Iya, hayang panghulana di WAG teh. Iya kan? Kemudian yang ketiga adalah ya itulah bantuan. Ya, dengan itu semuanya bisa jadi lembut hatinya. Gitu Pak, Allah a'lam bishawab. Apa? Tanya jamaah menjawab. Waduh.
Untuk Oh, iya. yang ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Mangga Pak Ustadz. Oh. Oke, sahalanya. Ibu-ibu siapnya? Apa menu ya lompat kan itu. Oke. Ciri-ciri keluarga Qurrata Ayun itu surat apa? Ayat berapa? Itu. Itu ibu yang kerudung surat Al-Furqan ayat sabar Bu? Nah ini ya saking kerenya yang ngeunana ibu-ibu ya. Jadi resep guyub, jadi lamun batur ngarasa manehna nu ribut gitu ya. Jadi nu meunang hadiahna sorangan, nya itu abi tetangga abi padahal teu ditanya na. Ngacung heula terus ini kan insok langsung jawab udah ya. Saya juga lihat nih, saya guru Bu, jangan sayang panggilan, nggak usah. Saya tahu, saya biasa lihat, gini iya, itu kan, nah itu, oke. Diulang ya. Jadi sedih ya. Apa reward yang bisa mewujudkan, apa penghargaan dari Allah bagi mereka yang bisa mewujudkan keluarga Qurrata Ayun di dunia? Salah. Apa? Surga. Barakallahu fiik. Tahu ibu bahasanya apa di dalam Al-Quran? Tapi betul, itu surga. Ya, ini gimana? Ya, 100 untuk ibu-ibu, duka 100 naon ya udah ya. Untuk ibu Eta ya. Ibu Ida, atau nun Ibu Ida. Nah, ulaika yuzaunal gurfata, disebutnya sebagai gurpa, dikasih istana di surga. Itu teh gurpa disebut kamar ya, padahal mungkin istilahnya adalah presiden suite. Karena itu ruangan khusus, iya ruangan khusus. Ruangan khusus untuk ahli surga. Nanti dibaca lagi dari ayat 63 sampai ayat 77. Terima kasih Bu, pas. Bapak-bapak, siapa? Pasal berapa, ayat berapa? Ayat ke bapak-bapak ese. Bukan cari cingwai. Gila, apa ya pertanyaannya ya? Ada dua hal yang diperbolehkan untuk membunuh. Apa saja Pak? Bapak-bapak. Pak. Kisos sama perang. Barakallahu fiik. Bapak dapat hadiah insyaallah ya. Itu saja ya. Ya. Udah ya, gak ada pertanyaan lagi. Nanti saya tanya ke rumah masing-masing aja udah ya. Sama kambing aja udah. Jadi yang tidak ada, kalau udah ada ukurannya itu ya, kalau akikah kan kalau ada udhiyah, kalau udhiyah boleh sapi, boleh kambing, boleh unta, udhiyah. Kalau akikah itu kan sudah ada ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Silahkan aja dan itu bakal jadi ibadah. Tinggal kalaupun ada lebihnya, mangga silahkan itu mah dibikin makanannya aja gitu ya. Ya, boleh. Gak boleh kalau diganti sama sapi gitu ya. Ya, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Yusuf Burhanuddin. Sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah untuk kajian bulan depan, Ahad pertama, tanggal 5 Maret. Ya, insya Allah bulan depan Tali Masbari akan diadakan kembali, insya Allah pada tanggal 5 Maret. Kemudian yang kedua yaitu insya Allah akan ada pengajian juga di Al-Islah, yaitu di Ahad ketiga jam 1 siang. Ahad ketiga jam 1 siang di Masjid Al-Islah Pak Haji Iwan. Syukran, berikut pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan kasiran Ustadz Yusuf Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.